hukuman mati telah mengeksekusi pada mereka yang tergolong melakukan kejahatan narkoba, dan mendapat reaksi masyarakat internasional karena ini kontradiktif dari kecenderungan masyarakat dunia. Ada 130-140 negara di dunia saat ini menjauhkan diri dari keadaan seperti ini. Kita melihat ada reaksi yang nyata dari masyarakat luas di berbagai belahan dunia yang mempertanyakan ini. Duta Besar Brazil telah dipanggil balik ke negaranya. Duta Besar Belanda juga melakukan hal yang sama. Bisa saja nanti ada hal yang menyulitkan posisi Indonesia ketika prinsip-prinsip hubungan antar bangsa di planet ini pada asas reciprocity timbal balik. Jadi kalau kita ingin supaya 278 WNI yang telah dijatuhi hukuman mati di berbagai negara, terutama di Arab Saudi dan di Malaysia, maka kita memiliki posisi yang sangat lemah untuk membebaskan mereka, karena kita telah menjatuhkan hukuman mati pada warga bangsa lain. Di sisi lain kita juga menunjukkan bahwa memang dari laporan Bank Dunia, teman-teman mungkin sudah membacanya, bahwa quality regulatory implementation, kualitas hukum kita itu ternyata 3,56. Jadi maksudnya kualitas infrastruktur hukum kita sangat lemah. Jadi kita beda dengan Singapura 10. Jadi kalau 10 mencuri motor, 10 juga ditangkap dan diproses secara adil. Kita 3,56. Jadi belum sampai pada kualitas yang kita bisa terima secara lebih counter. Australia 9,7. Jadi dia tinggi sekali. Nah, jadi sebenarnya yang harus dibenahi oleh negara, oleh pemerintah adalah infrastruktur hukum ini supaya tidak dijadikan Indonesia sebagai sasaran narkoba. Jadi ada suatu PR yang besar. Kalau begini, maka selalu saja dilihat bahwa Indonesia itu wilayah yang aman. Jangan edarkan narkoba di Singapura karena kepastian hukumnya hampir sempurna. Kita sangat lemah. Malaysia 5,6. Jadi hampir 6. Jadi peluang untuk kabur mereka pengedar narkoba itu lebih kecil dibanding Indonesia. Jadi ada PR besar. Nah, jadi kecenderungan yang kita lihat di berbagai laporan ilmiah dan juga reaksi masyarakat internasional atas eksekusi yang baru saja dilakukan tadi malam. Pak Nana baru saja pulang dari Nusa Kambangan dan teman-teman di sini. Silakan, saya ingin mengajak ini kita semua untuk melakukan refleksi, lihat apa yang kita lihat ke depan dari apa yang telah dilakukan oleh negara, oleh keputusan eksekusi mati pada 6 orang dari malam. Saya persilahkan kepada Pak Aris, Pak Andreas, atau siapapun, silakan. Ini adalah rumah kita bersama. Komnas HAM ini milik kita semua, milik bangsa ini dan milik teman-teman semua yang ada di sini. Saya persilahkan Mas Aris. Selain dari World Bank, World Justice Project juga melakukan riset tiap tahun tentang kualitas rule of law di Indonesia. Indonesia selalu berada di atas 120, artinya seperempat atau sepertiga terendah di dunia. Dari World Justice Project itu, indikator penegakan hukum itu ada banyak hal, tapi saya bikin simpel di sini. Satu, soal sistem hukumnya. Yang kedua, soal integritasnya, penegak hukum. Yang ketiga baru law enforcement. Jadi, omong kosong kalau hukuman mati sebagai efek jerah bagi pencegahan kejahatan narkoba itu. Kejahatan narkoba itu menurut Human Rights Committee yang baru datang minggu lalu itu persoalan besar. Oleh karenanya butuh berbagai hal untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba itu.
tidak bisa mengandalkan kejahatan narkoba, membangun sistem traumatik pada publik atau efek jerah hanya mengandalkan eksekusi hukuman mati. Metode seperti ini hanya digunakan di zaman dahulu ketika eksekusi hukuman mati dipertontonkan pada masyarakat. Jadi ketika dipertontonkan di tengah masyarakat, saya bukan ingin mengatakan bahwa itu betul, tetapi itu situasinya dalam konteks negara kota. Jadi kejahatan dilakukan mengganggu masyarakat publik di kota tersebut yang kecil, maka dia dieksekusi di tengah kota. Orang-orang semua menonton nih. Hari ini nyaris sudah tidak ada lagi sistem masyarakat yang seperti itu. Eksekusi dilakukan di tempat yang terkecil dan lain-lain. Jadi tidak membangun efek jerah, apalagi efek jerah buat para pelakunya. Balik ke soal narkoba, kejahatan narkoba itu luas. Yang dihukum kebanyakan kurir. Kalau dia dihukum, itu menghilangkan petunjuk, menghilangkan informasi untuk mengungkap. Jadi patut diduga mengeksekusi hukuman mati itu justru menghilangkan jejak untuk membongkar kejahatan narkoba tersebut. Ini yang penting. Dalam ICCPR, Konvensi Hak Sipil dan Politik, diperbolehkan penerapan hukuman mati, pasal 6 ayat 2, tetapi hanya untuk the most serious crime. The most serious crime. Apa itu most serious crime? Kejahatan-kejahatan yang amat brutal, kejam, dahsyat, yang nyaris hingga hari ini sudah tidak ada lagi. Gitu. Jadi menurut, dan itu satu. Yang kedua, ICCPR mensyaratkan di protokol tambahannya bahwa setiap negara harus berupaya untuk menghapus hukuman mati. Oleh karenanya, penerapan hukuman mati harus diimbangi untuk memperbaiki sistem hukum. Kalau itu tidak terjadi, tidak bisa penerapan hukuman mati. Tetapi kalau perbaikan sistem hukum dijalankan, juga tidak akan melaksanakan hukuman mati. Intinya saya mau bilang, nyaris tidak ada ruang. Nyaris tidak ada ruang untuk penerapan hukuman mati sesuai prinsip hak asasi manusia. Dan Indonesia sudah berkomitmen pada ICCPR dan juga sudah mengakui di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi hak untuk hidup. Tafsir yang beredar menurut saya hanya apologi saja terhadap tindakan pemerintah. Secara politis, tindakan pemerintah menggunakan eksekusi hukuman mati untuk menutupi kerendahan popularitasnya. 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, kita ingat Polikarpus dibebaskan, muncul isu hukuman mati. Dengan pembebasan Polikarpus, pemerintahan Jokowi anjlok popularitasnya. Banyak pertanyaan publik. Hari-hari ini, pertanyaan publik justru juga lebih keras ketika Jokowi ingin mengangkat Budi Gunawan, dimunculkan lagi eksekusi hukuman mati. Satu, bisa patut diduga ini adalah pengalihan isu. Yang kedua, ini untuk mengembalikan popularitas. Jadi mengembalikan rasa keadilan hanya berbasis pada voting masyarakat, bukan pada pembelaan di konstitusi itu sendiri. Saya pikir ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya yakin ada banyak kawan-kawan di sini. Ada Mas Wahyu juga yang mengadvokasi buruh migran yang banyak masuk dalam daftar hukuman mati. Pastinya akan menyulitkan posisi para pembela hak buruh migran seperti Mas Wahyu untuk membela warga negara Indonesia yang ada di luar negeri yang terancam hukuman mati. Mungkin sementara seperti itu, Pak Hafid, dari saya. Terima kasih. Akan menyelesaikan soal. Justru banyak studi menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara hukuman mati sebagai deterrent effect pada penurunnya kejahatan narkoba. Bahkan justru studi terakhir di European Union, Eropa,
dihapuskannya hukuman mati justru ada korelasi dengan turunnya tingkat kejahatan di Eropa. Jadi, yang paling penting adalah perbaikan sistem, penegakan hukum, polisi yang profesional, tidak adanya korupsi, tidak adanya suap, tidak instansi kepolisian, sehingga itu bisa menyebabkan tingkat kejahatan narkotika dan kejahatan lainnya itu menurun. Yang kedua, memang kami melihat secara personal Presiden Jokowi kurang memiliki pemahaman yang memadai terhadap hak asasi manusia. Bisa kami katakan bahwa Jokowi adalah lugu dalam soal nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia. Silakan pembantunya yang terdekat dalam soal penegakan hukum dan hak asasi manusia, khususnya Menko Polhukam Tejo dan Jaksa Agung Prasetyo, juga kurang memiliki apresiasi yang baik terhadap hak asasi manusia. Bahkan kedua orang itulah merasa bahwa kalau dilakukan penegakan hukum itu justru memperlihatkan ketegasan pemerintah. Memang betul Jokowi seperti yang dikatakan oleh Aris tadi ingin memperlihatkan kebijakan yang tegas dan pemerintah yang kuat dan ingin mendapat dukungan dari publik. Tapi secara moral, secara hak asasi manusia, apa yang dia lakukan itu justru kecenderungannya adalah sebalik. Dalam kesempatan ini, dengan sebagai macam argumen nanti akan dilakukan oleh teman-teman, menjadi mendesak satu. Kami berharap eksekusi mati yang kemarin terhadap 6 orang itu adalah yang terakhir bagi Indonesia. Dan Jokowi melakukan moratorium penghentian hukuman mati. Kedua, pemerintah dan DPR segera membahas draft RUU KUHP yang sekarang ini ada dan kemudian menghapuskan kemungkinan hukuman mati dari pidana kita. Yang ketiga, meskipun betul dalam peradangan hak asasi manusia hukuman mati masih dipertahankan untuk apa yang disebut kategori most serious crime seperti kejahatan kemanusiaan, genosida, tetapi ICC International Criminal Court di Den Haag tidak pernah menghukum mati penjahat perang di Serbia maupun di Rwanda karena mereka mempertimbang, tapi menggantinya dengan hukuman pidana yang lebih besar seperti itu. Itu sebabnya kalau teman-teman tahu mengapa hukuman bagi penjahat-penjahat itu adalah bisa puluhan tahun bahkan ratusan tahun, termasuk juga Amerika. Beberapa pejabat kita mengatakan bahwa hukuman mati masih dipertahankan di Amerika. Tetapi di Amerika, kejahatan terhadap narkotika tidak pernah mendapatkan capital punishment atau hukuman mati, death penalty. Tidak ada satupun orang mafia narkotika dari Amerika Latin ataupun di Amerika sendiri jatuhi hukuman mati. Tapi mereka mendapatkan hukuman ratusan tahun. Jadi jangan keliru pejabat-pejabat kita kemudian menjustifikasi hukuman mati karena di Amerika itu masih ada. Untuk kejahatan narkotika tidak ada. Jadi ini sekali lagi nanti teman-teman bisa bertanya, tapi yang jelas adalah kita berharap bahwa hukuman mati yang kemarin adalah yang terakhir kali dan jangan sampai jatuh korban lagi karena negara kemudian akan muncul menjadi negara perampasan. Hari ini terhadap 6 orang yang 5 orangnya adalah orang asing adalah sandera sebenarnya bagi diplomasi perlindungan buruh migran Indonesia yang selama ini deadlock angka TKI kita yang terancam hukuman mati itu 267 orang dan 17 diantaranya sudah vonis tetap. Tahun 2010 Invit, Migrancare, Kontras dan salah satu anggota DPR datang ke Malaysia untuk melobi agar mereka melakukan moratorium hukuman mati. Karena terbanyak dari jumlah ini 110 adalah mereka yang kena kanun dadah di Malaysia, kebanyakan dari Aceh. Pemerintah daerah Aceh juga melakukan lobby terhadap itu. Dan relatif sebenarnya pemerintah kita ketemu Departemen Dalam Negeri Malaysia, ketemu Parlemen Malaysia dan mereka bersetuju ada
moratorium hukuman mati untuk terutama untuk teman-teman kita yang terkena kasus Dada. Nah, di beberapa tempat yang lain seperti yang tadi dikatakan oleh Haris, kita punya sekitar 7 orang WNI yang juga kena hukuman mati di Cina. Ancamannya adalah hukuman mati di Cina. Ternyata di dalam proses persidangan dibuktikan bahwa mereka hanyalah kurir. Di Filipina TKI kita, salah satu WNI kita juga dituduh dengan hukuman maksimal, tetapi karena Filipina sudah tidak menerapkan hukuman mati, bahkan dia mendapatkan perlindungan saksi dan korban karena dia adalah orang yang penting untuk membongkar sindikat narkotika. Jadi saya kira seperti benar dikatakan oleh Haris bahwa membunuh mereka yang dianggap terlibat dalam kejahatan narkotika dan memutus mata rantai kita, menelisik sindikat perdagangan narkotika yang saya kira itu sangat penting sebenarnya diungkap ketika misalnya salah satu pelakunya itu bisa peroleh informasi-informasi yang mendalam. Jadi ada beberapa korban atau beberapa ya saya mengatakan ini kriminalisasi terhadap kurir dengan hukuman maksimal, tapi ketika proses persidangan berlaku, negara setempat bahkan memperlakukan perlindungan saksi untuk dia karena ternyata informasi-informasi yang diberikan oleh dia itu sangat bermanfaat untuk membongkar sindikat narkotika ini. Nah, kemudian juga apalagi dengan Malaysia, kemarin salah satunya yang dieksekusi mati dari Malaysia ya. Saya nggak tahu, saya tidak berharap bahwa Malaysia membalas dendam karena jumlah terbesar TKI kita yang terancam hukuman mati nggak ada. Ya, di beberapa ya. Nah, saya kira ini yang penting sekali kan selama ini yang terjadi adalah bahwa misalnya Uni Eropa atau Brasil memprotes karena itu warga negaranya. Saya ingat karena itu sentimen kewarganegaraan dia, kepentingan warga negara dia. Saya ingat di pertemuan G20 di Paris September 2011, Presiden Prancis Francis Hollande atas nama Presiden Uni Eropa memprotes keras pemerintah Saudi Arabia yang juga anggota G20 terhadap eksekusi Ruyati, warga negara Indonesia. Ironisnya pada saat yang sama presiden kita saat itu Susilo Bambang Yudhoyono diam. Jadi artinya bahwa isu ini adalah isu universal, isu yang melintas batas negara. Saya kira itu. Terima kasih. Dan ini Romana Denis, dan saya melihat seluruh calon yang mau dieksekusi sampai jam 1 siang. Saya tahu persis kondisinya. Yang pertama yang ingin saya katakan adalah sejak 15 tahun terakhir ini hampir semua yang ditangkap adalah kurir. Kalau toh ada pabrik yang dibongkar, itu hanya petugas pabrik yang ditangkap. Pemiliknya siapa, pemodalnya siapa, dia berjaringan dengan siapa, pasarnya di mana, dan lain sebagainya nggak pernah dibongkar. Artinya kalau hari ini eksekusi itu dikatakan ini jawaban dari darurat narkoba atau narkotika, itu bagi saya itu hanya omong kosong. Hampir semua jaringan dan gembongnya narkotika tidak pernah dibongkar dan tidak pernah ditangkap. Salah satu kritik pedas terhadap satu fakta yang penting adalah kasusnya Lindsay dari Inggris, yang dia ditangkap terus coba dibawa untuk nangkep orang yang lain. Tertangkap 6 orang yang lain, yang orang-orang itu adalah atasannya lebih tinggi, dia mafia sindikasi di sana. 6 orang itu diancam hukuman cuma 1 sampai 6 tahun, intinya tetap kena hukuman mati. Nah, itu menunjukkan memang bahwa nggak ada yang serius ngomong soal darurat narkoba. Nggak ada. Kalau
ada 15 tahun terakhir ini dengan sekian kurir yang ketangkap, ya pasti kebongkar. Ini ngomong lebih teknis soal eksekusi mati selalu membawa dampak memilih orang siapa yang paling lemah. Karena nggak mungkin orang yang berhubungan langsung dengan bandar narkobanya dieksekusi, itu nggak mungkin. Ini terjadi dalam eksekusi yang kemarin. Daftar pertama semuanya WNI. Daftar berikutnya ketambahan WNA 1 yaitu Naumana Denis. Sampai daftar terakhir WNI-nya 5 WNA. Karena kita tahu misalkan Imin Santoso yang juga masuk dalam daftar pertama yang memiliki pabrik ekstasi di Tangerang nggak masuk pada akhirnya. Kemarin dia jam 1 siang pesan kepada saya untuk menyampaikan ke seluruh rakyat. Saya mengatakan saya marah kenapa terjadi diskriminasi di negeri ini setelah saya juga mengalami satu tindakan yang nggak baik. Apa itu? Dia bilang di antara 6 orang ini tidak ada 1 orang pun yang terlibat kejahatan kedua dan ketiga. Padahal banyak orang yang melakukan kejahatan kedua dan ketiga setelah itu. Ini surat nggak ada, semuanya nihil. Jadi ini semuanya nihil, catatan apa? Pelanggaran ketertiban juga nihil, pelanggaran kejahatan juga nihil, tetap aja dieksekusi. Si Anse sekian tahun di penjara juga baik. Yang Al-Kimsi juga baik di penjara, dia melakukan pengobatan, terapi orang, tidak punya catatan buruk selama dia di tahanan. Kenapa orang-orang yang memiliki catatan buruk melakukan tindak pidana lain yang sama, yang kedua dan yang ketiga malah tidak dieksekusi? Karena dia berhubungan dengan mafia, dia berhubungan dengan sindikasi. Orang-orang kayak gitu nggak masuk daftar itu karena nggak ada satu hal yang serius untuk membongkar ini, malah melindungi mereka. Gugatan PMH dan dapat surat dari Komnas HAM untuk meminta penundaan. Kami sodorkan ke dia. Jumat saya ketemu, Sabtu saya ketemu jam 1 itu. Dia saya tegaskan kembali bagaimana dengan proses gugatan kita. Dia bilang lanjutkan. Ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk seluruh orang agar tidak mengalami kedoliman hukum di negeri. Tidak ada upaya yang serius membongkar mafia. Seandainya dia punya kesempatan, dia akan membongkar. Tidak ada catatan apapun, ini nihil catatannya. Ini surat kelakuan baik yang ini menjadi satu bukti gerasi yang diajukan ke presiden dan ditolak tanggal 30 Desember kemarin. Yang memiliki catatan malah dikabulkan gerasi. Ada apa dengan politik pelindungan mafia di tubuh aparat penegak hukum, sehingga nggak ada alasan untuk melakukan hukuman mati dengan alasan efek jerah. Nggak ada efek jerah. Kita lihat tahun 2008 ada eksekusi mati, tapi apa yang terjadi? Mafia juga masih berjalan dengan penggunaan yang ilegal, karena narkotika dalam konteks yang legal dia bermanfaat bagi kesehatan. Kalau enggak kan di rumah sakit ada itu narkotika. Orang-orang sakit ya secara legal dibolehkan. Kami memerangi yang ilegal. Nah, yang ilegal ini yang sekarang dilindungi oleh negara kita. Itu message yang dikatakan oleh Naumana Denis kepada saya, kepada keluarganya. Oleh karenanya hentikan hukuman mati. Pesan dari Naumana Denis, jadikan pesan terakhir bagi kita semua dan jadikan semangat yang paling membara untuk membongkar jaringan narkotika secara serius. Kalau dijargonkan darurat narkotika, jadikan pesannya Naumana Denis sebagai semangat. Jadi bukan soal hukuman mati, tapi soal membongkar mafianya. Kemudian dihukum, proses penghukumannya ada yang diinjak gajah, ada yang kemudian diikat kedua tangannya, kemudian ditarik dengan kuda dan sebagainya. Jadi produk-produk kekejaman yang diproduksi itu adalah dengan pesan supaya ada pembalasan dendam sehingga akan menyelesaikan masalah. Tapi itu masa lalu. KUHP kita itu kita warisi dari penjajahan kolonial Belanda pada tahun 1918.
Dan ketika Indonesia merdeka, itu diadopsi masuk ke dalam Undang-Undang Dasar, tapi dengan catatan di aturan peralihan untuk diubah disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Akan tetapi ternyata pemerintah Indonesia tidak pernah dengan serius mengubah undang-undang atau KUHP kita tersebut. Tidak pernah diubah, tidak pernah ada pemikiran serius, tidak pernah ada pemikiran bahwa penghukuman dengan cara menghukum mati adalah sesuatu yang kejam. Ini sangat aneh ya, karena pemerintah Indonesia juga meratifikasi konvensi hak sipil politik, di mana hukuman mati itu dilarang. Ada juga ratifikasi konvensi anti penyiksaan, di mana menyebutkan penghukuman itu tidak boleh dilakukan dengan cara yang kejam. Menghukum mati dengan cara ditembak, dengan cara apapun, itu merampas hak untuk hidup. Di mana hak untuk hidup itu sendiri ada dan diakui oleh konstitusi kita. Nah, ini oknum aparat masih memagari mereka. Ketika mereka dieksekusi, kurir-kurir itu dieksekusi, mereka akan dengan mudah merekrut kurir-kurir yang lain atau pengedar-pengedar yang lain. Jadi pemerintahan Jokowi yang bahkan belum 100 hari. Jokowi menjadi presiden pertama Indonesia pasca reformasi yang mengeksekusi 6 orang sekaligus dalam waktu 1 malam. Belum pernah terjadi sebelumnya sejak reformasi. 6 orang sekaligus dalam 1 malam, bahkan mungkin kurang dari 1 malam. Jokowi seakan lupa bahwa keterpilihannya kemarin di pemilu presiden itu karena komitmennya terhadap hak asasi manusia. Ada pembeda dia dengan Prabowo Subianto, dan itu komitmennya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Ketika dia bicara kesejahteraan petani, ketika dia bicara pendidikan, kesehatan gratis, dia bicara hak asasi manusia. Tapi eksekusi kemarin adalah bentuk ingkar janji Jokowi terhadap komitmen hak asasi manusia di masa yang belum 100 hari. Yang kedua, faktor keterpilihan Jokowi yang lainnya adalah dia open minded. Dia dikenal dia berpikiran terbuka dan mau mendengar. Tetapi 2-3 hari sebelum eksekusi itu sudah ramai dibicarakan bahwa 6 orang yang terpidana mati akan dieksekusi. Itu semua hanya kurir, dia bukan bandar besar, tidak ada kejahatan kedua ketiga dari dalam. Rani yang perempuan Indonesia itu, dia korban juga, ditekan oleh keluarganya, oleh Ola, dan dia juga tertekan secara ekonomi, psikologis, dan terjerat oleh mafia narkotika. Ini kenapa tidak dilihat baik-baik oleh Jokowi? Kalau Jokowi serius memberantas narkotika, ada suara-suara komunitas korban narkotika juga yang tegas menolak hukuman mati, karena itu bukan solusi. Kenapa Jokowi tidak mau mendengar? Jadi mungkin betul bahwa yang tadi dikatakan Jokowi ini lugu soal hak asasi manusia. Dia sedang berpolitik menggunakan hak asasi manusia. Ketika pemilihan presiden dia gunakan hak asasi manusia sebagai instrumen untuk memenangkan dirinya. Tapi ketika dia menang dan butuh satu instrumen untuk menaikkan popularitas dia menghadapi berbagai kasus ini yang sangat populer di masyarakat, dia naikkan walaupun dia melanggar hak asasi manusia, sehingga nggak lugu. Dan yang ketiga, ada bentuk inkonsistensi antara kebijakan domestik dan luar negeri Indonesia. Desember 2014 kemarin ketika sidang umum PBB resolusi moratorium hukuman mati, Indonesia abstain. 3 kali berturut-turut Indonesia abstain. Dia tidak tolak resolusi itu, tapi dia tidak dukung. Budaya, dia adalah anugerah dari Sang Pencipta. Jadi tidak ada satu orang pun berhak untuk mengambil hidup orang lain, termasuk negara. Justru negara harus melindungi hak hidup itu sendiri, termasuk juga untuk penjahat kelas kakap sekalipun. Negara harus melindungi dan negara harus hadir melindungi hak hidup setiap manusia. Nah, berkaitan dengan hukuman mati yang dilakukan oleh Jokowi kemarin, kami melihat justru cara itu adalah cara yang sama dilakukan ketika dia mengatakan bahwa eksekusi hukuman mati ini adalah untuk membasmi atau memerangi narkoba, karena telah membunuh generasi bangsa dan mencegah generasi bangsa ini
jatuh lagi pada kejahatan narkotika. Tapi justru eksekusi hukuman mati ini masuk pada langkah-langkah yang sama dengan para penjahat narkoba itu sendiri, membunuh, melakukan tindakan kejam. Jadi ini adalah sebuah tindakan yang menipu, yang membius rakyat seolah-olah dia pro pada kehidupan, tapi dia sendiri menggunakan cara-cara yang keji untuk katanya untuk pro kehidupan. Jadi tidak ada namanya pro kehidupan, justru mengorbankan kehidupan. Itu yang menjadikan dasar sikap Gereja Katolik Indonesia mengutuk tindakan hukuman mati, dan Gereja Katolik meminta agar Indonesia mencabut hukuman mati. Masih banyak cara-cara hukuman yang lebih bagus, ya, lebih manusiawi. Gereja memandang itu masih bisa dipilih, tidak harus dengan hukuman mati. Artinya justru pemerintah Indonesia harusnya memperbaiki, merombak kelemahan-kelemahan yang selama ini yang ada dalam tubuhnya. Tindakan eksekusi hukuman mati menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi tidak mampu, tidak punya kemauan memperbaiki hukum yang korup itu sendiri. Itu tadi yang kami katakan sebagai pembiusan ataupun penipuan. Jadi Gereja Katolik sekali lagi meminta supaya Indonesia mencabut hukuman mati, mengganti hukuman mati dengan hukuman-hukuman yang lebih manusiawi. Terima kasih. Di sini ada Kompas TV atau media Indonesia. Saya tidak keberatan wartawan punya posisi. Saya juga wartawan. Saya nggak keberatan Metro punya posisi. TV One punya posisi juga nggak apa-apa. Ya, atau Kompas TV punya posisi tidak salah dalam jurnalisme. Yang salah adalah tidak memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok yang bertentangan dengan Kompas, kelompok-kelompok yang bertentangan dengan Metro TV untuk juga diliput. Dan saya kira baik Metro TV maupun Metro Media Indonesia dan Kompas TV, mudah-mudahan ada tulis besar-besar, tidak memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok yang memberikan perspektif berbeda untuk bicara di media. Public opinion itu dibentuk oleh media, opini publik. Bila opini publik selama ini mendukung hukuman mati, saya kira salah satu salahnya ya media. Dari eksekusi pada hari Minggu kemarin adalah bagaimana kita mengukur akuntabilitas pro people diplomasi ini di kancah internasional. Jika pemerintah Indonesia sudah memberikan satu tawaran yang tertinggi untuk melindungi warga negara Indonesia di luar negeri yang sedang mencari nafkah, mencari pekerjaan di sana, tapi cerminan di dalam negeri, bagaimana pemerintah Indonesia menggunakan sistem hukum yang korup, yang tidak bersih, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan sistem korup yang tidak bersih ini untuk kita gunakan sebagai refleksi melindungi warga negara Indonesia yang sedang mencari pekerjaan dan penafkahan hidup di luar sana. Jadi saya pikir agenda Kejaksaan Agung, agenda Kementerian Hukum dan HAM, dan agenda Kementerian Luar Negeri Indonesia itu harus sinkron satu sama lain. Kalau tidak, kemudian pro people diplomasi ini hanya sekedar satu sentimen yang kemudian menguat di atas kertas dan hanya untuk lip service di depan mata kedutaan besar Uni Eropa, kedutaan besar Amerika dan lain sebagainya. Tapi kemudian orang-orang yang dieksekusi ini tetap berlanjut di Indonesia tanpa kemudian memperhatikan implikasi eksekusi ini terhadap relasi diplomasi dan semangat dari pro people diplomasi itu sendiri. Kumham, ada Menko Polhukam, ada Jaksa Agung, ada MA, Pak Artijo, ada MK, ada juga dari kepolisian dan Depru. Di situ di acara itu memang di setting bahwa pada pertemuan itu harus disimpulkan bahwa eksekusi itu segera dilakukan. Jadi dicarilah sebuah pembenaran dari sisi hukum dan sebagainya, ada MK, ada MK. Kemudian dihasilkan sebuah kesimpulan yang bulat. Mereka menghendaki kesimpulan yang bulat, termasuk saya juga diminta untuk menyetujui. Tapi saya satu-satunya pihak yang menyatakan bahwa walaupun Komnas HAM ini lembaga negara, tetapi kami secara kelembagaan mempunyai sikap yang tegas bahwa hukuman mati itu tidak bisa dibenarkan dalam kondisi ketika kita semua sebetulnya dalam
semangat untuk mengurangi hukuman mati sebagaimana yang sudah dituliskan dalam Undang-Undang Dasar Amandemen yang secara jelas-jelas dan eksplisit menyatakan bahwa pada pasal 28 dinyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Itu titik, tidak ada koma. Dan itu berarti secara konstitusional kita harus taat pada Undang-Undang Dasar. Seharusnya itu merupakan ada koreksi dari kita semua. Undang-Undang Dasar itu mendasari undang-undang yang berikutnya. Jadi ini menunjukkan bahwa untuk pertama kali Indonesia menyatakan itu secara eksplisit. Tetapi ya itulah. Pada akhirnya dari sekian lembaga Komnas HAM dinyatakan abstain. Jadi itu yang terjadi dengan pada saat itu karena memang seolah-olah menyatakan bahwa Presiden meminta keputusan ini harus bulat, tidak ada yang berbeda pendapat antar lembaga negara. Tapi Komnas menyatakan tetap tidak pendapat. Dan kita mengingatkan bahwa narkoba ini tidak bisnis yang sendirian. Ini berkaitan dengan bisnis yang lain, yaitu dengan trafficking, prostitusi, kemudian money laundering, dan banyak sekali kejahatan-kejahatan yang disitulah sebetulnya kita tahu adalah ATM dan ajang bisnis selama ini yang dilakukan oleh polisi dan aparat yang lain. Ini merupakan bisnis yang sangat besar, yang kemudian kalau kita setiap kali kita melakukan penggerebekan human trafficking selalu ditutup. Di situ ada perdagangan yang sangat-sangat membuat kita menjadi ngeri. Pola-pola intersepsi yang dilakukan oleh polisi itu tidak bisa dikontrol. Apakah intersepsi ataukah ikut dalam jaringan mafia itu sendiri? Saya terakhir usul saja gini. Yang pertama institusional, yaitu meminta DPR sebagaimana yang akan disampaikan menghapus pasal 10 ya, itu satu. Yang kedua, atau alternatif lain adalah moratorium ya, undang-undangnya boleh silakan aja tapi pelaksananya dan harapannya ya, itu satu. Yang kedua, saya usul juga Presiden ini kan terpilih paling tidak kontribusi besar dari aspek HAM. Kami bukan pemilik HAM, tapi kita adalah pembela HAM. Jadi kami sebagai pembela HAM, bagaimana kita buat surat mencabut dukungan atau pernyataan yang meminta Presiden tidak boleh memanfaatkan HAM untuk menjadi alat politik, pencitraan dan lain sebagainya. Jadi konkret saja itu yang saya justru jadi senang karena perdebatan demi perdebatan saya sudah capek. TV itu hari Jumat juga maupun tadi tadi malam juga sama aja saya datang juga itu aja tidak didengar, malah jujur aja saya mau tinggal lepaskan dan kembalikan SK kepada Presiden karena Komnas sudah tidak didengarkan itu loh. Jadi mending kita bikin konkret saja menekan pemerintah, kalau tidak ya sudah kita bubarkan Komnas HAM karena Komnas HAM sudah tidak dihormati lagi. Apalagi artinya dengan demikian cukuplah 6 orang itu pada yang terakhir. Selanjutnya Presiden harus membuat sebuah keputusan yang lebih progresif menghormati hak asasi manusia, tidak lagi melakukan hukuman mati. Tetapi itu pasal mafia di balik $2 billion. Nah itu harus terselesaikan.